Selamat pagi anak-anak, kembali kita ketemu lagi di pertemuan kimia hari ini. Untuk hari ini materinya saya akan sampaikan adalah tentang asam dan basa. Dan kalian gak perlu khawatir, hari ini saya akan menyampaikan teori ya, teori jadi nggak ada hitungannya seperti fisika yang kemarin, biar kalian lumayan berhenti sejenak dari menghitung, walaupun mungkin sebetulnya nggak juga seperti itu karena di matematika kalian juga udah menghitungan ya, yang pasti. Oke, kita akan langsung masuk dalam materi ya. Hari ini saya akan membahas tentang asam, basa, dan garam. Jadi perlu saya sampaikan beberapa hal tentang materi ini. Yang pertama adalah asam, kemudian yang kedua basa, dan yang ketiga adalah garam. Ya, secara singkat tentang materi ini. Jadi, asam ini adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air, ini menghasilkan pH yang lebih kecil dari 7. Kalau asam seperti itu. Ya. Kemudian, apa itu basa? Basa ini adalah sebuah senyawa yang kalau dilarutkan dalam air, dia itu menghasilkan senyawa yang pH-nya lebih besar daripada 7. Nanti saya akan jelaskan apa itu pH. Dan kalau garam ini adalah reaksi gabungan antara asam dan basa. Jadi kalau asam dan basa bereaksi itu menghasilkan sesuatu senyawa yang disebut garam. Nah, kalau kalian tadi dengerin saya ngomong pH, apa itu yang disebut pH? Ya, pH itu adalah derajat keasaman. Jadi untuk menentukan suatu atau sebuah senyawa itu tingkat keasamannya seperti apa, ya itu disebut pH. Jadi apa tadi namanya? Disebut derajat keasaman. Nah ini secara ringkasnya saya sudah tulis di sini. Jadi bisa kalian catat di buku kalian ya. Asam ini adalah senyawa kimia yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan sebuah pH yang ini tuh artinya apa? Lebih kecil ya, lebih kecil dari 7 ini. Ini pH yang lebih kecil daripada 7. Kemudian untuk yang definisi modernnya ini adalah asam itu adalah suatu zat yang bisa memberi proton atau ion H+ kepada zat lain. Proton itu berarti yang muatan positif ya. Apa yang disebut basa, zat lainnya itu disebut basa. Kemudian berikutnya ini basa. Basa adalah senyawa kimia bisa bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa yang disebut garam. Jadi asam bereaksi dengan basa menghasilkan senyawa yang disebut garam. Untuk basa ini pH-nya adalah lebih besar dari 7. Ya. Kemudian garam ini adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Jadi garam itu gabungan dari senyawa ionik yang terdiri dari kation sama anion. Dan ini pH-nya adalah 7. Begitu. Nah, untuk asam dan basa ini sifatnya saling berlawanan. Ya, asam dan basa ini sifatnya berlawanan. Kemudian basa itu adalah zat yang bisa menetralkan asam. Oke. Itu tentang pengertian dari asam dan basa, serta yang ketiga adalah garam. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan tentang pengukuran pH yang tadi saya singgung ya, tentang pengukuran pH. Saya akan tulis di sini. Nah, pengukuran pH ini itu bisa diukur dengan menggunakan beberapa indikator. Ya, pH itu bisa diukur dengan indikator atau yang kedua dengan alat yang disebut pH meter. Nah, untuk yang indikator sendiri ini ada 2 macam. Indikator ini ada 2 macam, bisa berupa kertas ya, namanya adalah kertas lakmus. Mungkin di percobaan mata pelajaran kejuruan kalian sudah pernah melihat ya bentuknya kertas lakmus ini seperti apa. Dan yang kedua adalah dengan larutan indikator. Saya nggak akan bahas secara detail tentang pengukuran pH ini karena untuk pertemuan kali ini saya akan membahas hanya tentang asam, basa, dan garam secara ringkas. Kemudian lagi-lagi kertas lakmus ini juga ada 2 macam. Ada yang namanya kertas lakmus merah dan lakmus biru. Nah,
kertas lakmus merah ini untuk mengukur senyawa yang sifatnya asam, ya. Kemudian lakmus biru itu untuk mengukur senyawa yang sifatnya basa. Nah, tapi kalau kertas lakmus merah ini dicelupkan ke dalam larutan yang sifatnya basa juga bisa. Nanti yang akan terjadi adalah kertas lakmusnya berubah menjadi warna biru. Begitu juga dengan kertas lakmus biru. Ini bisa dipakai untuk mengukur senyawa itu sifatnya asam. Jadi nanti pada saat lakmus biru ini dicelupkan ke dalam larutan asam tersebut, warna birunya itu akan pudar, berubah jadi warna merah, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang pengukuran pH. Untuk berikutnya ini kita akan langsung masuk dalam sifat-sifat asam, basa, dan garam. Yang pertama, sifat-sifat asam ya. Sifat asam ini seperti namanya, berarti rasanya sudah pasti adalah asam. Rasanya pasti asam. Kemudian tadi pH-nya berapa? pH-nya lebih kecil daripada 7 ya. Jadi kalau pH-nya pada sebuah senyawa diketahui pH-nya 6,9, jadi sifatnya sudah pasti asam gitu. Kemudian sifat yang ketiga adalah mengubah lakmus ya. Mengubah lakmus biru yang tadi saya sudah sampaikan, lakmus biru menjadi apa? Merah. Nah, karena sifatnya yang asam diwarnai jadi merah. Kemudian sifat yang keempat adalah jika bereaksi dengan logam itu akan bersifat korosif. Kalian tahu apa artinya korosif? Korosif itu artinya merusak. Jadi makanya kenapa ada logam itu bisa karatan ya. Itu karena berarti logam tersebut sudah bereaksi atau kena larutan asam. Ya, jadi contohnya besi atau logam-logam itu jadi berkarat. Terus bisa juga merusak jaringan kulit atau iritasi, atau juga melubangi benda-benda yang terbuat dari kayu atau kertas jika konsentrasinya tinggi, atau artinya kalau asamnya termasuk asam kuat ya, begitu. Kemudian sifat yang terakhir, yang kelima, sifat asam ini adalah asam ini termasuk larutan elektrolit. Apa artinya larutan elektrolit? Larutan elektrolit itu artinya dapat menghantarkan arus listrik, gitu ya. Itu sekilas tentang sifat-sifat asam. Oke, ada tambahan dari saya. Kalian pernah dengar hujan asam ya? Pernah terjadi di sebuah daerah tuh hujan asam. Jadi ada pengetahuan tambahan buat kalian bahwa hujan asam itu adalah air hujan yang pH-nya itu kurang dari 5,6. Jadi udah bukan kurang dari 7 lagi, tapi kurang dari 5,6. Sekarang bayangkan kalau pH-nya kurang dari 5,6, artinya hujan asam ini pasti sifatnya sangat merusak. Ya, jadi benda apapun yang terbuat dari logam itu bisa berkarat. Yang dari kayu juga bisa rusak dan sebagainya, apalagi yang dari kertas. Ya. Kemudian untuk contoh-contoh asam, saya nggak akan tuliskan di sini secara lengkap, saya akan tuliskan beberapa contoh aja ya. Jadi contoh asam itu yang pertama adalah H2SO4. Nah, H2SO4 ini disebut asam sulfat dan ini terdapat dalam aki mobil. Ya, kemudian HCl, asam klorida, ini ada di sistem pencernaan kita, manusia, ya, ada di sistem pencernaan manusia dan juga hewan. Kemudian ada yang namanya disebut asam laktat, laktosa, ya, ini ada di dalam keju, makanan keju. Kemudian ada yang namanya asam formiat, ya, asam formiat. Asam formiat ini terdapat di dalam sengatan lebah. Itu sebabnya mengapa pada saat kita disengat lebah itu langsung bengkak kulitnya, karena ternyata lebah itu punya asam formiat di dalam mungkin di dalam kelenjar ludahnya, kelenjar lehernya dia.
Masih banyak lagi sebetulnya untuk sifat-sifat asam, tapi cuma beberapa hal ini aja yang saya sampaikan. Nanti silakan kalian cermati, makanya sampai terakhir supaya nanti pada saat kalian mengerjakan soal yang ada, kalian bisa menjawab pertanyaannya, ya. Berikutnya kita masuk dalam sifat basa. Sifat basa yang pertama ini adalah rasanya pahit, ya. Untuk basa seperti itu, sifatnya pahit. Rasanya pahit. Kemudian mengubah lakmus apa nih berarti ya? Kebalikannya yang tadi, berarti mengubah lakmus merah menjadi biru. Kebalikan sifat yang asam tadi. Kemudian yang ketiga, pH-nya berapa? pH-nya lebih besar daripada 7. Dan berikutnya bisa bereaksi dengan lemak membentuk sabun. Jadi sabun kalian, shampoo kalian, odol kalian itu sifatnya basah semuanya, ya. Berarti artinya apa? Ya mungkin bisa saja kita berkata berarti keringat kita semuanya terus yang ada di dalam mulut kita tuh semuanya sifatnya asam, ya. Berarti mungkin kita bisa menyimpulkan seperti itu, karena ternyata pada saat kita kemudian keringat-keringat yang ada di kulit kepala itu juga, ya, itu sifatnya asam semua. Makanya pada saat kita mandi itu pakai sabun, nanti itu rasanya jadi kesat. Kemudian pada saat kita keramasan, saat kita sikat gigi itu rasanya juga jadi agak kesat, gitu ya. Kemudian sifat yang kelima adalah bersifat korosif. Ini juga sama, sifat korosif atau merusak juga, ini kita seperti itu. Bersifat korosif ini khususnya yang basa kuat, ya. Kemudian saya akan tampilkan juga beberapa contohnya di sini, ya. Contoh-contoh ada banyak, tapi yang saya akan sampaikan sini ada beberapa aja, ya. NaOH, natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini fungsinya untuk melarutkan lemak dan minyak, kemudian membersihkan oven, ya, kemudian menghancurkan selulosa. Ini juga bisa terdapat di dalam juga di dalam sabun mandi kita, ya. Kemudian yang berikutnya selain natrium hidroksida itu adalah CaOH, ya, kalsium hidroksida. Kemudian ini kalau kalian di sini ada yang punya sakit mah, sakit lambung, ini kalian mesti di dalam obat mahnya atau obat lambungnya itu mengandung senyawa disebut MgOH 2 kali, ya, magnesium hidroksida. Ini adalah obat lambung. Kemudian kita akan masuk dalam sifat yang ketiga, yaitu sifat garam atau materi yang terakhir. Jadi penjelasan hari ini cukup singkat aja, ya. Kemudian yang kelima sekarang, sifat-sifat garam. Sifat-sifat garam yang pertama ini adalah garam itu didapat dari hasil reaksi antara asam dan basa, ya. Didapat dari hasil reaksi antara asam dan basa. Kemudian yang kedua adalah pH-nya tadi berapa kalau garam? 7, ya. Kemudian sifat yang ketiga adalah, nah ini bukan sifat sih sebetulnya, ya. Ini berarti sudah masuk ke dalam contoh, berarti saya langsung sampaikan tentang contohnya aja, tapi ada beberapa catatan, ada satu catatan buat kalian. Ada reaksi netralisasi. Nah, reaksi netralisasi ini adalah reaksi pembentukan asam dan basa. Ya, sekali lagi, reaksi netralisasi itu adalah reaksi yang terjadi antara asam dan basa. Gitu. Nah, oke, berikutnya adalah contoh-contohnya berarti, ya. Ini berarti contoh yang terakhir. NaCl ini kalian sudah sering dengar, karena saya juga beberapa kali pernah menyampaikan di kelas NaCl ini, natrium klorida. Ini adalah garam dapur.
kemudian yang kedua adalah MgSO4, kemudian yang ketiga adalah ini Al2SO4. Ini adalah untuk penjernih air, ya. Al2SO4 ini adalah untuk penjernih air. Baik, materi yang saya sampaikan sampai di sini, ya, biar kalian nggak terlalu banyak setiap kali pelajaran, selalu pelajaran kimia, fisika, matematika lagi ya, selalu hitungan-hitungan dan hitungan. Untuk hari ini materinya adalah tentang asam, basa, dan garam, baru teori aja. Silakan kalian catat di buku catatan kalian, ya, ini harusnya catat di buku catatan kalian. Kemudian setelah itu saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan silakan dijawab. Kemudian hasilnya seperti biasa dikumpulkan di Google Classroom. Itu aja ya, sekian dari saya. Selamat mengerjakan, semoga kalian dapat pengetahuan yang baru dengan kalian menyimak tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati.